Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Waalaikumsalam. Siap siang, Kak. Siang, Kak. Sebelumnya sudah dapat mendengar suara saya ya. Sudah, Bisa, Kak. Kak. Dengar, Kak. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mungkin saya ingin memastikan kehadiran kalian dulu ya. Boleh untuk dicek kehadirannya dimulai dari Ika. Apakah sudah berhadir hari ini? Hadir, Kak. Terima kasih kehadirannya Ika. Terus kemudian ada Sisi di sini. Hadir, Kak. Sisi Mahendra hadir, Kak. Ya, terima kasih kehadirannya Sisi. Kemudian ada Kowi di sini. Ya, Kak. Hadir. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini ya, adik-adik. Sebelumnya sudah tahu hari ini kita akan mengadakan kegiatan apa? Ada yang sudah tahu hari ini kita akan mengadakan kegiatan apa? Izin Kak, kita akan membahas mengenai bagaimana menyikapi belajar dari rumah biar tidak bosan. Nah, ya benar sekali. Jadi kalian kan ini posisinya masih sekolah dari rumah ya, masih daring semuanya, dan pasti kalian mengalami kejenuhan dalam belajar di rumah ya semuanya. Nah, jadi hari ini kita akan berupaya bagaimana caranya agar kalian tidak mengalami kejenuhan dalam belajar ya, apalagi pembelajaran daring. Sebelumnya untuk memulai kegiatan ada baiknya kita berdoa dulu ya. Bisa saya pimpin doanya menurut ajaran agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa salama nabiyyin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami akan melaksanakan konseling secara daring. Kiranya kegiatan kami dapat berjalan lancar dan mendapat ridho darimu agar kami mendapatkan ilmu yang lebih baik. Ya Allah, kiranya Engkau berikan umur yang panjang kepada kami dan orang tua kami, juga hapuskan dosa-dosa kami, dan berikan kesehatan dan perlindungan dimanapun kami berada. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian selanjutnya kakak mau nanya sih, kira-kira nih kalian selama pembelajaran daring di rumah, apa sih kendalanya biasanya kalau belajar daring di rumah tuh? Boleh dimulai dari mungkin Ika. Dipersilakan Ika. Kalau Ika sendiri sih, Kak, sekolah daring itu bosenin ya, Kak. Kayak biasanya kan Ika kalau pulang sekolah main-main gitu sama teman, kayak jalan-jalan, nongkrong gitu ya. Kan kalau daring ini jadi susah gitu, Kak. Itu aja sih, Kak. Oke, makasih Kak. Kemudian mungkin ada lagi tanggapan dari teman-teman yang lain. Saya Kak, Ya, silakan Kak Wi. mungkin yang paling berkendala itu selama saya menjalani kegiatan belajar dari rumah atau dari ini, ya jaringan sih Kak. Lagian kan rumah saya jauh dari kota, terus kalau misalnya mau ngumpul tugas, itu juga kadang suka delay, jadinya suka telat kumpul gitu Kak. Oke. Kemudian mungkin Sisi, apa nih kendalanya? Oh, iya, Kak. Kendala yang saya hadapi selama sekolah daring ini ya salah satunya terganggu, Kak, belajarnya di rumah kan. Karena kita online, jadi kadang pun terganggu dengan suara keributan dari keluarga yang ada di rumah. Adik saya kan juga masih kecil, Kak, suara tangisan. Jadi saya tidak bisa fokus, Kak, untuk mendengarkan guru saya saat sedang nge-zoom, Kak. Itu sih, Kak, kendala dari belajar daring ini, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Sisi. Kemudian kalau misalnya belajarnya sendiri gitu, selain tergendala dari jaringan ataupun kayak mungkin guru-guru juga jarang menjelaskan materi ya sama kalian kalau misalnya pembelajaran berikutnya. Iya Kak, benar sekali tuh. Kemudian kalau gitu kira-kira kalian tuh gimana ya cara
penanggulangannya? Kayak gimana sih biasanya kalian untuk menghadapinya? Ini menghadapi bosannya karena belajar atau gimana, Kak? Lebih ke kalau misalnya gurunya tuh nggak ngejelasin materinya, terus kalian jalan keluarnya itu biasanya gimana solusinya? Oh, kalau saya sendiri, saya biasanya lebih bertanya sama teman saya tentang bagaimana cara mengerjakannya. Terus kalau apa nanti kami tuh diskusi dari WA group, saling tukar informasi dari internet gitu, Kak. Ya, bagus sekali Kowis, terima kasih. Mungkin yang lain, Ika atau Sisi? Kalau saya sama seperti Kowi, Kak. Kalau saya ya karena guru jarang menerangkan materi, ya saya lihat Google kan banyak kan, Kak, di Brainly gitu. Kalau misalnya udah patok-patoknya di Google juga nggak ada, saya sih biasanya ke teman, Kak, diskusi, atau kalau udah nggak bisa, saya nyontek, Kak, sama teman saya gitu sih, Kak. Makasih, Kak. Oke, makasih Sisi. Mungkin yang terakhir dari Ika gimana Ika? Kalau Ika sendiri sih Kak, sama kayak Kowi atau Sisi sih Kak, kalau misalnya itu minta bantuan teman gitu. Kalau enggak, minta bantuan orang tua. Kebetulan kan orang tua Ika itu guru gitu kan. Itu aja sih Kak. Oke, selanjutnya. Sebelum sebenarnya kakak ada nyiapin video untuk menghadapi kejenuhan kalian belajar sih. Cuman sebelumnya nih, kakak pengen tahu kira-kira nih, kalau kalian udah jenuh belajar, apalagi belajar dari rumah, kan sekarang beda ya. Biasanya kalau misalnya belajar dari sekolah kan kalian masih bisa ketemu teman, masih bisa ngobrol ya sama teman-teman. Cuman kan sekarang karena daring nih, untuk menghadapi kejenuhan itu sendiri, biasanya apa yang kalian lakukan? Izin, Kak. Kalau saya sendiri untuk mengatasi kejenuhan itu mungkin di waktu luang saya bisa mengisinya dengan bermain game, baca novel, dan untuk mereset mood itu saya biasanya tidur, Kak. Tidur tuh yang paling benar sih ya. Kalau yang lain mungkin Sisi gimana? Kalau saya sih, Kak, karena saya nggak diboleh keluar sama orang tua saya di rumah nonton drama Korea gitu, Kak. Sekarang kan lagi hits-hitsnya gitu kan, Kak, Hometown Cha-Cha-Cha. Jadi saya nonton itu sih, Kak, di rumah untuk menghilangkan rasa jenuh saya ini. Karena di rumah-rumah terus gitu kan, Kak. Saya juga nanti pusing gitu sih, Kak. Terima kasih, Kak. Kasih Sisi. Terakhir mungkin dari Ika gimana nih? Kalau Ika sih Kak, biasanya nonton anime aja sih Kak, atau enggak baca-baca komik gitu di webtoon gitu aja sih. Oke, bagus-bagus ya. Selanjutnya ini bisa kita saksikan bareng-bareng, ada video yang udah kakak persiapkan nih buat kalian. Selama videonya berjalan, mungkin teman-teman bisa memberikan reaksi ya, memberikan reaction atau kayak ya reaction sih selama videonya berjalan, tapi reactionnya yang positif ya teman-teman. Biasa sekali videonya. Wah, indah sekali ya, Kak, pemandangannya.
cantik banget. Wah, pasti juga sekali mandi di situ ya. Iya, jangan nanti hilang. Ah, Nah, kita udah bareng-bareng nontonnya ya kan. Terus kemudian kakak mau kalian ngasih ini dong reaksi yang positif terhadap video yang tadi udah kita tonton bareng-bareng, karena dari reaksi positif itu bisa bangun energi yang positif juga. Oke, boleh dimulai dari Sisi mungkin. Oke. Baik Kak, atas kesempatannya. Jadi setelah saya menonton video kakak itu, saya kagum ya, ternyata Indonesia itu masih banyak tempat-tempat wisata yang sangat bagus dan pemandangan yang sangat indah yang mungkin saya juga nggak tahu itu di mana ya Kak. Itu kayak hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat indah. Itu sih Kak yang dapat saya lihat dari video yang kakak tampilkan itu. Terima kasih Kak. Terima kasih Sisi. Mungkin yang lain, Owi atau Ika? Saya Kak, Ya, silakan, Kak. dari video yang kakak putar tadi, saya merasa refresh, merasa tenang juga. Audio yang terdapat dalam video itu membuat saya tenang juga, rileks, dan menambah wawasan juga kalau di Indonesia ada tempat yang indah seperti itu gitu. Bahkan saya jadinya terbangkitlah motivasi saya untuk belajar agar nantinya saya bisa mengunjungi tempat-tempat itu. Terima kasih Kowi. Yang terakhir dari Ika. Kalau Ika sendiri sih senang ya Kak, karena kan Ika suka jalan-jalan gitu, kayak ke pantai bareng teman-teman. Tapi kan karena lagi kondisi pandemi kayak gini jadi nggak bisa. Jadi senang aja sih lihat pantai-pantai kayak gitu. Oke, makasih Ika. Nah, kemudian gimana sih sikap kalian karena sudah mengikuti kegiatan ini? Gimana ini sikapnya? Setelah mengikuti kegiatan ini, saya akan bersikap lebih bijak dalam menghadapi situasi daring ini, supaya saya ini belajarnya itu lebih fokus dan mendapatkan nilai terbaik, Kak. Motivatif sekali ya, Kowi. Yang selanjutnya mungkin dari Sisi atau Ika. Iya Kak, pertanyaannya apa tadi ya? Putus-putus Kakak. Iya, boleh saya ulang. Ini kita kan sudah menonton video yang tadi, terus juga kalian sudah menemukan solusi ataupun cara bagaimana untuk mengatasi kejenuhan kalian dalam belajar dari rumah. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini, sikap kalian tuh gimana sih setelah mengikuti kegiatan ini? Gitu, Kak. Sikap sikap Ika sih senang ya, karena dengan adanya kegiatan ini jadi bisa menghilangkan kejenuhan Ika gitu selama sekolah daring, dan juga bisa bertemu dengan teman-teman Kowi, Sisi, dan kakak gitu. Tanya sih Kak. Oke, yang terakhir dari Sisi gimana Sisi? Sikap saya setelah mengikuti
ini Kak, kegiatan ini saya lebih senang. Saya jadi lebih tahu dan saya senang bertemu dengan teman-teman dan saya senang lah Kak pokoknya. Makasih ya Kak. Kasih juga sih selanjutnya nih, tindakan apa yang bisa kalian lakukan saat menangani kejenuhan kalian ketika belajar dari rumah? Diulang Kak pertanyaannya coba. Saya ulangi, tindakan kalian nih dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah setelah konseling ini, itu gimana tuh kira-kira? Tindakan yang akan saya lakukan mungkin saya akan lebih antisipasi terhadap jaringan, seperti mungkin lebih menyiapkan banyak kuota agar bisa mengikuti belajar dengan tidak takut-takut kalau kuotanya habis, dan mungkin saya bisa mengabari teman-teman saya kalau ada kegiatan seperti ini, Kak, mungkin bisa dilakukan lagi biar bisa sama-sama cari solusinya agar minimalisir rasa bosan dan belajar dari rumah gitu, Kak. Oke, makasih Koi. Selanjutnya yang lain gimana? Sisi atau Ika? Ya Kak, bisa diulang nggak Kak? Ya Sisi, ini kan kalian sudah mengikuti konseling ini nih, konseling untuk menangani kejenuhan saat belajar dari rumah. Nah, setelah dari konseling ini, tindakan apa yang bisa Sisi lakukan saat sedang jenuh dalam belajar dari rumah, Sisi? Oke, terima kasih ya Kak. Jadi saya sendiri tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi rasa jenuh saya ketika belajar daring ini, yaitu dengan cara yang lebih positif gitu Kak. Itu saja. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali Sisi. Yang terakhir dari Ika gimana? Kalau Ika sih lebih fokus aja belajar supaya cita-cita Ika itu untuk kuliah di luar negeri itu bisa tercapai, untuk bisa keliling ke luar negeri, jadi orang kaya gitu. Bagus ya motivasinya. Kemudian yang terakhir, gimana sih komitmen atau tanggung jawab kalian nih setelah mengikuti konseling ini? Izin Kak, Ya, Koi. mungkin komitmen yang bisa saya terapkan buat diri saya sendiri, ya seperti tadi, lebih antisipasi saja terhadap kuota ini, biar jauh-jauh hari disiapkan saja biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti habis kuota tiba-tiba gitu Kak. Itu aja sih Kak. Oke, lebih antisipatif ya, Koi. Kemudian yang terakhir dari Ika gimana? Hah? Dari Ika gimana nih komitmen atau tanggung jawabnya setelah mengikuti konseling ini, Ika? Kalau komitmen Ika sendiri sih Kak, seperti yang Ika sampaikan tadi, seperti lebih fokus untuk belajar, jangan main-main gitu, supaya cita-cita Ika terwujud. Seperti itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak. Alhamdulillah kegiatan kita akhirnya sudah di penghujung. Untuk menutup kegiatan ini, kita doa penutup dulu ya, adik-adik. Doanya akan kakak pimpin dengan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini karena kami telah melakukan kegiatan konseling dengan lancar dan tanpa gangguan yang berarti.
bukakanlah pikiran kami agar bisa menerima manfaat ilmu pada hari ini, dan berikanlah kami semua kesehatan agar dapat mengikuti konseling yang akan datang dengan baik dan benar. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba-Mu yang lemah ini, karena hanya kepadamu lah kami meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih ya semuanya. Selamat siang. Sama-sama, Assalamualaikum. Kak. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Kak. Selamat siang.